Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Abdul Muhaimin, Artika Salsabila, Fitra Handayani, dan Nasura Ramadanti. Kami akan memberikan penjelasan tentang CDO tahap 2 desain. Oke, silakan menyimak. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas apa itu CDO tahap 2 desain. Jadi, CDO tahap 2 desain adalah bagian dari model pendidikan CDO yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menciptakan solusi teknik yang efektif dan berkelanjutan. Fokus utama pada tahap ini adalah perancangan infrastruktur, khususnya jaringan. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kebutuhan, merancang topologi jaringan, dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam desain, yang tujuannya adalah untuk memastikan jaringan yang dirancang memenuhi kebutuhan operasional dan responsif terhadap tren ancaman yang ada. CDO tahap 2 desain ini menjadi fondasi penting bagi mahasiswa untuk memahami dan mengelola infrastruktur jaringan yang aman dan efektif di lingkungan akademik. Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas tren ancaman pada jaringan kampus dan dampaknya terhadap keamanan data dan operasional jaringan. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah serangan DDoS, yang kedua adalah malware, yang ketiga serangan insider, yang keempat phishing, dan kelima serangan man in the middle. Yang pertama kita akan membahas serangan DDoS, yaitu upaya untuk membuat layanan jaringan tidak tersedia dengan membanjiri sumber daya target seperti server atau jaringan dengan lalu lintas internet yang berlebihan. Dalam serangan ini, si penyerang menggunakan banyak komputer yang terinfeksi botnet sehingga mereka akan mengirimkan permintaan secara bersamaan yang akan menyebabkan overload pada sistem target. Dampak serangan DDoS pada jaringan kampus ada 3. Yang pertama, gangguan layanan, yang kedua, kehilangan kepercayaan, dan yang ketiga adalah biaya pemulihan. Yang poin kedua kita akan bahas adalah malware. Malware mencakup berbagai jenis perangkat lunak berbahaya, termasuk virus worm, ransomware, dan spyware. Penyebaran dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti lampiran email, unduhan dari situs web tidak terpercaya, atau menggunakan perangkat USB yang terinfeksi. Dampak malware pada jaringan kampus ada 3. Yang pertama, kehilangan data, yang kedua, kerusakan sistem, dan yang ketiga adalah pencurian informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin ketiga, yaitu serangan insider. Serangan insider terjadi pada ketika individu yang memiliki akses ke jaringan seperti mahasiswa, staf, atau mantan karyawan menyalahgunakan izin mereka untuk mencuri data atau merusak sistem. Contohnya, termasuk pengunduhan data sensitif tanpa izin atau sabotase sistem. Dampak serangan insider pada jaringan kampus itu ada 3. Yang pertama, kebocoran data sensitif, yang kedua, kerugian finansial, dan yang ketiga adalah gangguan operasional. Poin keempat adalah phishing. Mekanisme serangan phishing ini yaitu teknik penipuan di mana penyerang itu berusaha untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ini sering dilakukan melalui email yang tampak resmi atau situs web yang palsu menyerupai situs asli. Dampak phishing pada jaringan kampus itu ada 3 juga, yaitu pertama, pencurian identitas, yang kedua, kebocoran data, dan yang ketiga adalah kerugian reputasi. Yang poin kelima kita akan bahas adalah serangan man in the middle. Serangan man in the middle ini terjadi ketika penyerang mencegat komunikasi antara 2 pihak tanpa sepengetahuan mereka. Penyerang dapat mencuri data atau memanipulasi informasi atau menyuntikkan malware ke dalam komunikasi. Dampak serangan man in the middle pada jaringan kampus
yaitu pencurian data sensitif, manipulasi informasi, dan kehilangan data. Dampak ancaman terhadap keamanan data. Ancaman terhadap jaringan kampus dapat memiliki dampak serius pada keamanan data. Dampak ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kebocoran data, yang kedua adalah kerugian finansial, yang ketiga kerusakan reputasi, yang keempat gangguan layanan, yang kelima penurunan kinerja jaringan, yang keenam biaya pemeliharaan yang tinggi, yang ketujuh adalah strategi mitigasi dan keamanan. Oke teman-teman, jadi jaringan kampus merupakan sasaran yang rentan terhadap berbagai ancaman cyber yang dapat merusak keamanan data dan mengganggu operasional jaringan. Memahami ancaman yang umum terjadi seperti serangan DOS, malware, serangan insider, phishing, dan serangan man in the middle ini adalah langkah pertama dalam merancang strategi mitigasi yang efektif. Dampak dari ancaman ini dapat sangat merugikan, termasuk kebocoran data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu mengadopsi pendekatan dalam keamanan cyber, termasuk peningkatan kesadaran penggunaan teknologi keamanan, kebijakan yang ketat, dan audit rutin. Dalam langkah ini, institusi dapat melindungi jaringan mereka dan memastikan keberlangsungan operasional yang aman dan efektif dalam lingkungan akademik yang semakin kompleks. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Abdul Muhaimin akan melanjutkan materi dari Fitri Handayani, yaitu tentang perancangan infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan kampus adalah fondasi dari semua layanan digital yang mendukung kegiatan akademik dan administratif. Dengan meningkatnya ancaman cyber dan kebutuhan untuk melindungi data sensitif, penting bagi institusi pendidikan untuk merancang jaringan yang tidak hanya efisien tetapi juga aman. Dalam bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk merancang infrastruktur jaringan kampus yang efektif dengan mempertimbangkan praktik keamanan terbaik. Langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan jaringan. Dalam merancang infrastruktur jaringan adalah melakukan analisis kebutuhan. Ini melibatkan identifikasi siapa saja yang akan menggunakan jaringan dan untuk keperluan apa. Pengguna dapat mencakup mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan tamu yang memiliki akses terbatas. Setelah mengidentifikasi pengguna, langkah berikutnya adalah menganalisis volume lalu lintas yang akan melewati jaringan. Ini mencakup estimasi jumlah pengguna, jenis lalu lintas, kebutuhan bandwidth. Lalu langkah yang kedua, ada desain topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada pemilihan topologi. Topologi jaringan adalah cara fisik dan logis perangkat terhubung satu sama lain. Beberapa topologi umum yang bisa dipilih untuk jaringan kampus antara lain ada topologi bintang, topologi mesh, dan topologi campuran. Lalu yang B ada desain fisik dan logis. Langkah yang ketiga, implementasi keamanan jaringan. Yang pertama ada penggunaan firewall. Firewall adalah komponen pertama dalam menjaga keamanan jaringan. Mereka berfungsi untuk memfilter lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall yang dipilih yaitu firewall perimeter dan firewall internal. Lalu yang kedua ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS adalah alat yang digunakan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan
untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Langkah yang keempat yaitu manajemen akses yang dibagi menjadi dua. Ada kontrol akses berbasis peran dan autentikasi otorisasi. Kontrol akses berbasis peran yaitu mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data dan aplikasi yang relevan dengan peran mereka, yaitu pengaturan hak akses dan audit dan peninjauan. Lalu autentikasi dan otorisasi yaitu multi-factor authentication atau MFA dan single sign-on atau SSO. Langkah yang kelima ada keamanan data. Yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi adalah praktik penting untuk melindungi data yang sensitif, baik saat transit maupun saat disimpan, yaitu enkripsi data dalam transit dan enkripsi data di penyimpanan. Dan yang kedua ada cadangan data. Memiliki cadangan data secara rutin untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan dan kerusakan. Caranya yaitu strategi cadangan, pengujian pemulihan, lalu pemantauan dan audit keamanan. Melakukan pemantauan jaringan secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan, yaitu alat pemantauan, analisis LOG, audit keamanan berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang ada, yaitu penilaian kerentanan dan uji penetrasi. Merancang infrastruktur jaringan kampus yang efektif dengan mempertimbangkan praktik keamanan terbaik adalah proses yang kompleks tetapi sangat penting. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang mendalam, memilih desain topologi yang tepat, menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif, dan melakukan pemantauan serta audit secara rutin. Institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan efisien. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi data sensitif, tetapi juga memastikan bahwa layanan akademik dan administratif dapat berjalan dengan lancar di era digital yang semakin berkembang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Artika Suci Salsabila, tentang komponen perancangan topologi jaringan secara fisik dan logika di lingkungan kampus. Nah, topologi jaringan adalah cara perangkat dalam jaringan saling terhubung secara fisik dan logis. Dalam konteks jaringan kampus, desain teknologi yang sangat baik penting untuk memastikan efisiensi, kekendalaan, dan keamanan. Nah, rancangan topologi yang buruk dapat mengakibatkan masalah seperti bottleneck, gangguan layanan, dan kesulitan dalam pemeliharaan. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang komponen-komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam merancang teknologi jaringan yang baik secara fisik maupun logika. Nah, yang pertama, komponen fisik dalam desain topologi jaringan. Yang pertama ada perangkat keras jaringan. Nah, perangkat keras jaringan adalah komponen utama dalam infrastruktur jaringan. Nah, salah satunya itu ada router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Yang kedua ada switch, yang ketiga ada access point, dan keempat ada cabling. Nah, poin selanjutnya ada rancangan fisik. Nah, rancangan fisik mencangkup pengaturan dan lokasi perangkat keras jaringan. Nah, beberapanya ada. Pertama ada penempatan perangkat. Nah, perangkat seperti router, switch, dan access point harus ditempatkan di lokasi strategis untuk memaksimalkan jangkauan dan efisiensi. Nah, yang kedua ada jalur kabel. Nah, rencanakan jalur kabel dengan hati-hati, menghindari interferensi dan memastikan akses mudah untuk
pemeliharaan, penggunaan saluran kabel yang terorganisir dapat membantu menghindari kekacauan dan kerusakan pada kabel. Nah, yang ketiga ada ketersediaan ruangan. Nah, pastikan bahwa ada ruang yang cukup untuk perangkat keras dan pendinginan yang diperlukan. Nah, ruangan server harus memiliki sistem pendingin yang baik untuk mencegah overheating. Nah, poin selanjutnya ada desain topologi fisik dan logis. Yang pertama ada topologi fisik. Topologi fisik menggambarkan bagaimana perangkat keras terhubung secara fisik. Beberapa topologi fisik yang pertama ada topologi bintang. Nah, dalam topologi ini semua perangkat terhubung ke satu switch pusat. Nah, yang kedua ada topologi ring. Nah, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya. Yang ketiga ada topologi mesh. Ya, semua perangkat terhubung satu sama lain. Nah, meskipun lebih kompleks dan mahal, topologi ini menawarkan redundansi dan kendalian yang lebih tinggi. Nah, yang keempat ada topologi campuran, menggabungkan beberapa topologi untuk memaksimalkan efisiensi dan keamanan. Yang berikutnya ada topologi logis. Topologis ini menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Nah, ini mencakup pada pengaturan VLAN yang dimaksud dengan Virtual Local Area Network, digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi atau departemen. Nah, ini meningkatkan keamanan dan efisiensi dan membatasi akses ke data tertentu. Nah, yang poin berikutnya ada pengaturan lalu lintas. Nah, rancangan pengaturan lalu lintas untuk memprioritaskan jenis data tertentu, seperti video konferensi atau aplikasi pembelajaran. Nah, ini membantu memastikan bahwa aplikasi kita mendapatkan bandwidth yang cukup. Poin selanjutnya ada keamanan dalam desain topologi. Nah, ada pemisahan jaringan. Pemisahan jaringan adalah strategi penting dalam keamanan. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan VLAN atau subnet untuk memisahkan lalu lintas berdasarkan tingkat akses. Nah, ada yang pertama jaringan tamu. Buat jaringan terpisah untuk tamu yang memiliki akses terbatas ke sumber daya kampus. Nah, ini melindungi jaringan utama dari potensi ancaman. Yang berikutnya ada keamanan data sensitif. Nah, data sensitif harus disimpan di jaringan terpisah dengan kontrol akses yang ketat. Hanya individu yang berwenang yang boleh mengakses data ini. Selanjutnya ada pengelolaan akses. Nah, pengelolaan akses yang ketat sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan. Nah, kontrol akses berbasis peran atau RBAC yang implementasikan sistem yang mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna. Ini memastikan bahwa pengguna yang memiliki akses ke data dan aplikasi yang relevan dengan peran mereka. Selanjutnya ada autentikasi multifaktor atau MVA. Gunakan autentikasi multifaktor untuk memberikan lapisan keamanan tambahan dalam proses login. Nah, ini mencegah akses yang tidak sah meskipun kredensial pengguna dicuri. Nah, poin selanjutnya ada pemeliharaan dan manajemen jaringan. Yang pertama ada pemantauan jaringan. Pemantauan jaringan secara real time sangat penting untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih serius. Nah, yang pertama ada alat pemantauan. Gunakan alat pemantauan jaringan yang melacak lalu lintas kinerja, perangkat dan deteksi intrusi. Nah, pemantauan yang baik membantu dalam pemecahan masalah dalam perencanaan kapasitas. Nah, yang berikutnya ada pembantuan dan perbaikan. Nah, lakukan perbaruan perangkat lunak dan perangkat keras secara rutin untuk memastikan keamanan dan kinerja jaringan yang optimal. Yang pertama ada pembaruan keamanan. Terapkan pembaruan keamanan untuk sistem operasi dalam perangkat jaringan untuk melindungi dan kerentanan yang diketahui. Yang berikutnya ada audit keamanan. Nah, lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas kontrol yang ada di mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, merancang topologi jaringan kampus yang efektif memerlukan perhatian terhadap berbagai komponen. Nah, baik fisik maupun logis, dari pemilihan perangkat keras hingga pengaturan alamat IP dan protokol. Setiap elemen berkontribusi pada kinerja dan keamanan jaringan secara keseluruhan. Nah, dengan mempertimbangkan semua faktor ini, institusi pendidikan dapat menciptakan infrastruktur jaringan yang tidak hanya lancar, tapi juga aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Somalati dengan NIM 3202302028. Saya di sini akan membahas poin D, yaitu pengelolaan alamat IP dan pemantauan kinerja jaringan untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keamanan. Pengelolaan alamat IP dan pemantauan kinerja jaringan merupakan dua aspek penting untuk menjaga keberlangsungan operasional dan keamanan jaringan kampus. Alamat IP berfungsi sebagai identitas unik jaringan perangkat, sedangkan pemantauan kinerja membantu mendeteksi masalah sebelum mempengaruhi pengguna. 1. Pengelolaan alamat IP. Pentingnya pengelolaan alamat IP.
Pengelolaan alamat IP yang baik adalah efisiensi untuk menghindari konflik alamat, mempermudah pengelolaan perangkat, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya jaringan. Alamat IP juga berfungsi sebagai dasar dalam pengaturan keamanan, manajemen akses, dan pengelompokan jaringan. B. Struktur alamat IP. Alamat IP dibagi menjadi dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 format dengan 32 bit dengan kapasitas sekitar 4,3 miliar alamat unik, mulai habis. Yang kedua, IPv6 format 128 bit menawarkan jumlah alamat yang hampir tidak terbatas, solusi untuk masalah kehabisan alamat. Terusnya C. Pengelolaan alamat IP statistik dan dinamis. Alamat IP statistik untuk perangkat tetap, misal server. Alamat IP menggunakan DHCP dinamis untuk perangkat yang sering digunakan, misal laptop pelajar. Pengelompokan subnet. Pengelompokan alamat IP berdasarkan fungsi, lokasi, atau departemen untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Yang kedua, penggunaan DHCP mengoptimisasi pengelokasian alamat IP, mengurangi konflik, dan mempermudah pengelolaan. Terus yang D, alat dan teknologi untuk pengelolaan alamat IP. IP Address Management atau IPAM membantu merencanakan, melacak, dan mengelola alamat IP. Yang kedua, pangkalan data alamat IP. Melacak alamat IP yang digunakan dan perangkat yang terhubung. Yang kedua, pemantauan kinerja jaringan. A. Pentingnya pemantauan kinerja jaringan. Yang pertama, mengubah jaringan berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi kemacetan dalam lalu lintas jaringan. Yang ketiga, mendeteksi potensi serangan atau aktivitas mencurigakan. Yang B, metode pemantauan kinerja. Yang pertama, network performance monitoring atau NPM, memantau kecepatan, latensi, dan penggunaan bandwidth. Yang kedua, analisis lalu lintas. Menganalisis lalu lintas untuk membedakan pola normal dan mencurigakan. Yang ketiga, quality of service atau QoS. Mengelola lalu lintas dengan memberi prioritas pada aplikasi kritis. Yang C, pemantauan jaringan. Ada Wireshark, alat analisis paket untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas secara real time. Yang kedua, Nagios, sistem pemantauan yang menawarkan pemantauan komprehensif untuk perangkat dan layanan. Selanjutnya ada SolarWinds, menyediakan fitur analisis kerja dan pemetaan jaringan. Yang ketiga, penerapan kebijakan keamanan. A. Kebijakan akses. Yang pertama, kontrol akses berbasis peran atau RBAC, mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna. Yang kedua, autentikasi multifaktor atau MFA, meningkatkan keamanan saat login untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. B. Audit dan peninjauan rutin. Audit keamanan, menilai efektivitas pengendalian keamanan dan kerentanan. Yang kedua, peninjauan penggunaan alamat IP, menafsirkan bahwa semua perangkat terdaftar dan tidak ada konflik alamat.
C. Mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja. A. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, pemberitahuan dini. Menggunakan alat pemantauan untuk memberitahu tentang masalah. Yang kedua, analisis akar masalah. Menentukan penyebab masalah kinerja untuk mencegah pengulangan masalah. B. Optimalisasi kinerja. Pengelolaan bench switch. Menggunakan QoS untuk memastikan aplikasi kritis dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur. Melakukan evaluasi dan meningkatkan perangkat keras atau koneksi internet secara berkala. Pengelolaan alamat IP dan pemantauan kinerja jaringan adalah kunci untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keamanan di lingkungan kampus. Dengan menerapkan metode yang tepat dan menggunakan alat pemantauan yang efektif, institusi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko masalah, menjaga keamanan data, audit rutin, dan peninjauan kebijakan, membantu jaringan setiap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan perubahan teknologi. Saya di sini akan menjelaskan poin E, yaitu faktor yang diperhatikan dalam menentukan kebutuhan jaringan kampus untuk proyek dan cara analisis kebutuhan. Jaringan kampus adalah tulang punggung kegiatan akademik dan administratif. Menentukan kebutuhan jaringan dengan tepat dan sangat penting untuk memastikan kinerja dan keamanan. 1. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan jaringan. A. Jumlah pengguna dan perangkat. Yang pertama, estimasi penggunaan menggunakan survei untuk menyimpulkan jumlah siswa dan staf. Yang kedua, jenis perangkat. Memahami perangkat yang digunakan seperti laptop dan perangkat IoT yang mempengaruhi bandwidth. B. Jenis lalu lintas data. Yang pertama, aplikasi dan layanan. Identifikasi aplikasi yang digunakan, misalnya video konferensi dan kebutuhan bandwidth-nya. Yang kedua, kualitas layanan atau QoS. Menentukan kebutuhan QoS untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah. Lanjut, lokasi geografis. Yang pertama, topografi kampus. Mempertimbangkan distribusi bangunan dan area terbuka yang mempengaruhi pemilihan perangkat keras. Yang kedua, jangkauan jaringan. Memutar jaringan menjangkau semua area penting. D. Keamanan dan kebijakan akses. Yang pertama, kebijakan akses. Menentukan siapa yang dapat mengakses jaringan dan data. Yang kedua, ancaman keamanan. Mempertimbangkan potensi ancaman untuk memilih perangkat keamanan yang sesuai. Yang E. Anggaran dan sumber daya. Anggaran. Menentukan dana yang tersedia untuk proyek jaringan. Yang kedua, sumber daya manusia. Menilai keterampilan tim yang akan mengelola jaringan. 2. Cara melakukan analisis kebutuhan jaringan. A. Mengumpulkan data. Survei dan kuesioner mengumpulkan informasi dari pengguna potensial. Yang kedua, wawancara. Melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. B. Analisis lalu lintas. Memonitoring jaringan. Menggunakan alat pemantauan untuk menganalisis pola lalu lintas. Yang kedua, simulasi lalu lintas. Memperkirakan lalu lintas untuk jaringan baru berdasarkan data yang dikumpulkan. C. Menyusun rencana jaringan. Desain topologi. Menentukan topologi yang sesuai
dan pemilihan perangkat keras. Kedua, pengaturan alamat IP, merencanakan pengelompokan subnet dan menggunakan DHCP. Ketiga, dokumentasi, menggunakan dokumentasi yang lengkap untuk pemeliharaan dan pelatihan. D. Evaluasi dan uji coba. Uji coba jaringan, melakukan uji coba dalam skala kecil untuk menyalakan kinerja. Yang kedua, feedback atau umpan balik pengguna, mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Menentukan kebutuhan jaringan kampus adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Dengan menganalisis yang sistematis dan mengumpulkan data yang komprehensif, institusi pendidikan dapat merancang jaringan dengan efisiensi yang aman, menjamin keberlangsungan operasional, dan menciptakan lingkungan belajar dan optimal. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yang bisa saya sampaikan adalah tren ancaman jaringan kampus menghadapi berbagai ancaman cyber seperti serangan DDoS, malware, dan phishing yang dapat mengganggu keamanan data dan operasional. Nah, memahami ancaman ini penting untuk merancang langkah mitigasi yang tepat. Nah, dengan rancangan infrastruktur jaringan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, jenis lalu lintas, dan praktik keamanan terbaik. Nah, komponen fisik dan logis dalam desain topologi jaringan harus dikelola dengan baik untuk memastikan efisiensi dari keamanan, pengelolaan alamat IP dan pemantauan kinerja pengelolaan alamat IP yang efektif dan pemantauan kinerja jaringan adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan operasional dan keamanan alat dan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan dan pemantauan ini. Nah, analisis kebutuhan, proses menentukan kebutuhan jaringan harus melibatkan analisis mendalam terhadap jumlah pengguna, jenis perangkat, dan aplikasi yang digunakan serta mempertimbangkan faktor keamanan dan anggaran.